kalau kita ingin membentuk keluarga yang ideal tadi, keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, terlepas dari poligaminya, tidak harus berpoligami, tapi suami istri sama-sama masuk surga bareng dengan keturunannya. Itulah kita harus memilih. Nanti keluarga kita itu akan kita manage dengan manajemen yang bagaimana. Itu harus dipakai itu juga. Untuk nanti kalau ada masalah, ada problem, kita nggak kaget. Setidak-tidaknya saya sebut ada 5 model manajemen keluarga sekarang. Keluarga kontemporer. Ya, keluarga zaman sekarang ini ada 5 model. Yang pertama apa? Yang pertama keluarga model leadership. Jadi ada keluarga model leadership. Keluarga model leadership itu adalah keluarga, di situ ada imamnya. Tadi lil muttaqina imama tadi sebenarnya mengarah kepada keluarga yang leadership ini. Nah, keluarga leadership ini silahkan baca surat An-Nisa ayat 34. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, saudara sekalian, di situ Allah membagi tadi. The right man on the right place-nya itu gimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Jadi keluarga model leadership itu jelas. Suaminya, rijalnya, laki-lakinya itu qawam. Sebagai pemimpin, bukan penguasa. Sebagai pemimpin, sebagai imam. Yang di depan. Itu. Sebagai leader. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang pihak laki-laki itu punya jiwa kepemimpinan, lebih dewasa, lebih pinter, itu. Maka ditambah Allah melebihkan laki-laki itu di atas wanita, usianya lebih dewasa dan seterusnya. Sehingga disebut mas dalam segala bidang. Jadi suami yang ideal itu adalah mas. Istri kan memanggil mas atau kakak atau abang dalam segala bidang. Lebih tua, lebih dewasa, lebih pinter, lebih kaya, lebih. Ini seharusnya sehingga laki-laki kuat sebagai qawam. Ya, kemudian yang ketiga apa? Laki-laki memberi nafkah. Jadi keluarga model leadership itu suaminya adalah pencari nafkah utama. Sehingga dalam keluarga model leadership itu mencari nafkah bagi seorang istri itu jangankan wajib, sunat pun tidak. Karena apa? Itu kewajiban suami. Nah, istrinya apa? Pasangannya apa? Fas-solihatu. Istrinya belajar dari wanita yang solihah. Qanitatun, yang taat atas kepemimpinan organisasi tadi. Dan dia bisa menjaga, memelihara keluarga, rumahnya, suaminya, anak-anaknya dari segala bentuk ancaman, tempat berlindung. Suaminya terlindungi ketika di rumah, anak-anak terlindungi, suami kemana-mana tenang karena apa? Istrinya bisa menjaga. Itu keluarga model leadership. Nah sebetulnya, kenapa saya tidak banyak nanti bicara fikih? Karena sebenarnya fikih Islam itu sebenarnya dibangun untuk mengatur fikih, akhlak, munakahat, pernikahan dalam itu dibangun, termasuk hukum waris, itu dibangun, dirumuskan untuk di atas fondasi keluarga model leadership ini. Jadi kalau kita belajar fikih apa kewajiban suami, kewajiban istri itu sebetulnya sulit diterapkan dengan baik kalau keluarganya tidak model leadership ini. Jadi maaf, keluarga yang konvensional, keluarga yang telah dirumuskan oleh Quran dan sebetulnya semua aturan Islam itu dibangun di atas konsep ini. Tapi nampaknya, saudara sekalian, keluarga model leadership ini tidak laku. Kenapa? Sekarang eranya sudah bukan era kerajaan, tapi era demokrasi. Laki-laki dengan wanita sudah sejajar, ekuivalen. Bahkan pendidikan istri lebih tinggi daripada suami. Bisa jadi karir istri lebih baik daripada suami. Kadang ketika menikah usianya sama atau istrinya lebih tua.
Sehingga untuk membentuk keluarga leadership itu zaman sekarang tidak mudah. Terus terang aja mungkin saya sering cerita mana bukan karena kebencian, karena itu SOP keluarga, SOP perjalanan hidup saya. Saya itu sejak awal dengan istri saya punya komitmen untuk membentuk keluarga model leadership ini. Tetapi saya supaya apa? Supaya jelas saya laki-laki nikah dengan seorang wanita. Saya suami, pasangan saya istri. Saya bapak, dia ibu. Saya aktivis publik, dia aktivis domestik. Saya di luar, istri saya di rumah. Saya yang mencari, istri saya yang mengelola. Saya rindu pulang, istri saya menunggu kedatangan saya. Saya bisa tandur kang sumilir tak ijo royo-royo, istri saya siap tak sengguh penganten anyar. Anak-anak supaya juga jelas mendidiknya. Begitu saya mengambil keputusan membentuk keluarga model leadership ini, saya tuh sampai tidak, istilahnya ya, tidak dihargai, tidak diridhoi oleh ibu mertua itu sampai 11 tahun. Karena apa? Istri saya sarjana, saya nikah tahun 86. Coba bayangkan, orang desa nguliahkan anak dengan biaya yang besar, setelah jadi sarjana, itu cari kerja juga masih mudah, oleh suaminya suruh di rumah. Apa kata orang tua? Kalau tahu begitu nggak usah sekolah, nggak usah kuliah, percuma sekolah tinggi-tinggi, kuliah yang besar, kalau cuma di rumah. 11 tahun sampai anak nomor 5 lahir, saya baru disenyum, ternyata keluargamu itu enak ya. Ternyata keluarga kamu itu, sekarang orang kalau ketemu keluarga besar, ketika ketemu saya mesti penak ya sampean, penak ya sampean. Karena memang itulah yang enak. Leh ngatur ya enak, hasilnya insya Allah enak. Itu yang diatur oleh Allah. Keluarga model leadership. Tapi itu sekarang sulit untuk ditemukan, langka. Meskipun orang tua berhasil membentuk keluarga model leadership, tapi anak-anaknya kayaknya juga tidak mau lagi atau tidak boleh.